وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar studi Islam. Pada kuliah kita akan mulai dengan apa itu konsep dasar studi Islam. Secara etimologis menurut Muhaimin, bahwa studi Islam ini diterjemahkan dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Oleh karena itu menurutnya studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain bahwa studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Sementara menurut Ainun, beliau menjelaskan bahwa studi Islam di Barat itu dikenal dengan istilah Islamic Studies. Diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentu definisi ini senada dengan disampaikan oleh Muhaimin bahwa studi Islam atau di Barat dikenal istilah Islamic Studies secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Usaha mempelajari Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilakukan oleh kalangan umat Islam, melainkan juga dilakukan atau dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Nah, di antara para ahli masih ada tentu perbedaan pendapat tentang permasalahan studi Islam. Apakah ini dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan atau tidak? Sebab sifat dan karakteristik agama dan pengetahuan tentu berbeda. Menurut Amin Abdullah, pangkal tolak kesulitan pengembangan skop wilayah kajian Islam, Islamic Studies, atau dirasa Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang normativitas dan historisitas. Nah, pada dataran normativitas kelihatan Islam kurang pas untuk dikatakan sebagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk dataran historisitas nampaknya tidak salah kalau dia dimasukkan dalam kelompok disiplin ilmu. Itu menurut Abuddin ya. Nah, usaha mempelajari Islam bukan hanya di kalangan umat Islam ya, tetapi juga dilakukan orang-orang di luar Islam dengan niat yang berbeda-beda.
di kalangan umat Islam bertujuan memahami dan mendalami ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan agamanya dengan baik, ya. Sedangkan di kalangan non-Islam tentu ya mereka mempelajari Islam semata-mata hanya sebagai ilmu pengetahuan atau ismologi. Nah, mereka yang ahli tentang Islam di kalangan non-Islam inilah yang biasa disebut kaum orientalis atau istroki, yaitu mereka yang mengadakan studi tentang timur Islam, ya, termasuk dunia Islam maksud saya. Mereka meneliti dan menekankan tentang kekurangan dan kelemahan ajaran Islam dan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun ada juga di antara mereka yang memberikan pandangan objektif dan ilmiah, ya, terhadap Islam dan umatnya. Tentu hal ini tentu membawa manfaat buat kita, ya, dalam pengembangan Islam. Kemudian ruang lingkup studi Islam, ya, ada 3 minimal, ya. Pertama, sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, ya, dalam arti absolut dan diterima apa adanya, ya. Islam sebagai doktrin tidak memerlukan lagi penelitian untuk dikembangkan sebab sudah menjadi keyakinan bagi para pemeluknya, sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi, ya, karena keyakinan sudah mutlak, absolut, sehingga harus diterima apa adanya. Di antaranya tentu tentang doktrin tauhid, salat, haji, puasa dan lain-lain. Seorang muslim tidak perlu lagi bertanya kepada, ya, kenapa Allah hanya Esa. Begitu pula seorang muslim tidak perlu lagi bertanya kenapa kita diperintahkan sholat, kenapa jumlah rakaatnya sekian, ya. Bagi seorang muslim tentu dikerjakan saja tanpa harus bertanya lagi. Termasuk kenapa haji mesti ke tanah suci Mekah, ya, bukan bulan haji lain dan sebagainya. Ini sudah menjadi ketentuan dan tidak perlu lagi dipertanyakan bagi seorang muslim. Intinya, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya bagi seorang muslim harus diterima dan ditaati. Sebagaimana disampaikan Allah di surah Al-Hasyr, ya, ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Jadi apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang kedua, gejala budaya, ya. Ada banyak nilai-nilai Islam yang dibumikan oleh umat yang sudah membudaya dalam kehidupan mereka, ya, termasuk seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Kemudian cakupan berikutnya adalah Islam itu meliputi interaksi sosial, ya. Ajaran Islam telah menjadi wahana dalam menjalani kehidupan, ya, sehingga hubungan antara umat Islam dan dalam melakukan interaksi sosial itu dilandasi oleh ajaran Islam. Hal ini sudah menjadi realitas umat Islam, ya. Interaksi sosial ini dapat berupa hubungan antara keluarga, masyarakat, bahkan dalam bernegara. Hal ini karena Islam memiliki landasan yang luas dan mencakup seluruh harkat dan martabat umat Islam, sehingga segala sendi kehidupan sosial itu sudah tercover dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk totalitas, ya, menjalankan Islam. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan jangan kamu turut langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Nah, selanjutnya apa objek kajian Islam, ya? Nah, objek kajian Islam, ya, tentu, ya, dari pandang studi Islam itu sendiri adalah, ya, Islam itu sendiri, ya. Jadi objeknya adalah Islam itu sendiri. Nah, peristiwa dalam masyarakat tentu banyak hal yang menarik, ya, untuk dikaji sebagai suatu fenomena, ya, dalam kehidupan masyarakat, termasuk dasar yang digunakan dalam mengkaji sebagai dasar.
tentu bersumber dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Hal ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah ya, bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Telah tinggalkan pada kamu dua perkara ya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya ya, selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, banyak masalah ya yang timbul di tengah-tengah masyarakat muslim ya, sehingga membutuhkan pemecahan, apalagi pada kondisi kontemporer ya. Banyak masalah yang timbul dan belum pernah dihadapi pada zaman Nabi dan para sahabat, masuk pada zaman tabi'in, tabi'in. Karena itu diperlukan penafsiran Al-Quran dan hadis pada konteks kekinian ya, tanpa meninggalkan makna urgensi dari Al-Quran dan hadis. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pemikiran Islam baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, Islam sebagai agama pemikiran atau penafsiran Al-Quran dan hadis juga sebagai objek kajian merupakan kajian sistem yang hidup dan dinamis. Nah, sistem ini meliputi sebuah matris ya, mengenai nilai dan konsep yang abadi, hidup dan realitas ya, sehingga memberikan karakter yang unik bagi peradaban. Nah, karena Islam merupakan suatu sistem total, maka nilai dan konsep ini menyerap setiap aspek kehidupan manusia. Sehingga menurut Mufti Ali, ketika pemikiran hendak masuk dalam wilayah Islam untuk dikaji dengan beragam intensi dan motif, sudut pandang atau perspektif, maka metodologi dan berbagai aspeknya, maka dalam proses dan bentuknya kemudian Islam dapat dipandang sebagai pemikiran Islam. Yang ditunjuk di sini tentu bukan saja apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu tekstual dan skriptual, tetapi mencakup juga Islam yang berupa pemahaman nilai-nilainya. Nah, Islam ya berbentuk nilai-nilai ya. Jika pemikiran atau akal pikiran dilibatkan dalam proses memahami dan mengaktualisasikannya ya dalam pemikiran Islam, bagaimana pemikiran peminat studi Islam memberi andil ya kreatif dan signifikan ya terhadap bangunan pemahaman ajaran Islam dalam berbagai dimensinya ya, yang melahirkan berbagai jenis pengetahuan Islam atau ulumul Islam seperti teologis, filsafat Islam, ulumul Quran dan hadis, ilmu syariah dan sebagainya. Jadi, mengkaji Islam sebagai pemikiran berarti mempelajari apa yang dipahami oleh pemikir-pemikir yang telah mengkaji ajaran Islam yang melahirkan bentuk pemahaman atau kajian tertentu. Nah, menurut dimensinya, Islam itu dapat dibagi menjadi dua ya. Ada namanya Islam normatif ya. Islam yang pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut realitas ketuhanan. Kajian Islam normatif melahirkan beberapa tradisi teks, yaitu tafsir ya, teologi, fikih, tasawuf, filsafat. Kemudian ada Islam historis ya. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruangan dan waktu Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Oleh karenanya ya, realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Nah, dalam pemahaman kajian Islam historis ya, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah. Mereka berprinsip bahwa pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Mereka menolak universalitas hukum Islam. Kan tetapi ironisnya, pada saat yang sama kaum gender justru menjadikan konsep kesetaraan gender sebagai pemahaman yang universal, abadi, dan tidak berubah. Paham inilah yang dijadikan sebagai parameter dalam menilai segala jenis hukum Islam,
baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Nah, Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia ya, dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan semakin adanya problematika yang semakin kompleks, maka kita yang hidup pada era saat ini harus terus berjuang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks ya, sesuai dengan latar belakang kultur dan sosial yang melingkupi kita, yaitu Indonesia saat ini. Kita perlu pemahaman kontemporer yang terkait erat dengan sisi-sisi kemanusiaan, sosial budaya yang melingkupi kita. Nah, perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu ini dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, Islamic Studies. Nah, Islam ya, kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama dan sebagainya. Lalu bagaimana hubungan antara Islam normatif dan Islam historis? Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika ada dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya akan terjadi hubungan ketegangan ya, jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Nah, untuk menentukan hubungan yang tepat antara keduanya ya, adalah merupakan separuh jalan untuk mengurangi ketegangan antara kedua corak pendekatan tersebut. Ketegangan bisa terjadi jika masing-masing pendekatan saling menegaskan eksistensi dan menghilangkan manfaat nilai yang melekat pada pendekatan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing tradisi keilmuan. Nah, menurut Amin Abdullah ya, hubungan antara keduanya adalah ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Nah, hubungan keduanya teranyam, terjalin dan terajuk sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Maka makna terdalamnya dan moralitas keagamaan tetap ada, tetap dikedepankan dan digarisbawahi dalam memahami liku-liku fenomena keberagaman manusia. Maka ia secara otomatis tidak bisa terhindar dari belenggu dan jebakan ruang dan waktu. Saya kira Nanda sekalian, demikian kuliah kita hari ini ya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pada kuliah berikut ya, untuk pertemuan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita. Dan saya akhiri ya, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.